kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, bersyukur kami Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Engkau memelihara kehidupan kami, Engkau menemani kami sepanjang tahun ini Tuhan. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati setiap hati dan pikiran kami. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita tertulis di Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan, Injil Matius 1 pas ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Shalom dan selamat Natal bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang menonton video saat ini, walaupun di saat masa pandemi kita tidak bisa mengadakan Natal seperti tahun-tahun biasanya, tetapi kiranya kita tidak mengurangi sukacita kita pada Natal tahun ini. Selamat merayakan Natal di rumah masing-masing, walaupun menjadi Natal keluarga yang sederhana, kiranya kita tetap bersukacita, karena Natal temanya adalah sukacita. Baiklah, kita masuk ke firman Tuhan. Tema kita pada saat ini yaitu bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Jadi kalau masih ada yang belum bersukacita karena Natal ini, kita harus mendengarkan firman Tuhan agar kita dapat bersukacita di dalamnya. Memang pada saat pandemi COVID-19 ini begitu banyak tantangan pada tahun ini. Karena pandemi, banyak yang mengalami hal-hal yang tidak baik, yang tidak diduga-duga akan kita alami. Sama seperti ini, pelayanan gereja jadi tidak baik, tidak teratur, banyak yang harus dibatasi, ekonomi yang menurun, pendidikan yang secara daring, orang tua yang tiba-tiba menjadi guru gitu kan, menjadi guru. Kiranya itu tidaklah menjadi tekanan yang berat, karena firman Tuhan kita ini menuntun kita untuk menjadi bersukacita. Perikop yang menjelaskan firman ini yaitu di mana penjelasan kelahiran Yesus Kristus. Jadi waktu itu ibu Maria, yaitu ibu Yesus yaitu Maria, bertunangan dengan ayahnya Yesus yaitu Yusuf. Tetapi Yusuf ini seperti ragu, karena saat ia mengetahui Maria mengandung, tapi mereka belum masih bertunangan. Ia ingin menceraikan Maria pada saat itu. Tetapi di sini Yusuf didatangi malaikat pada mimpinya. Malaikat itu mengatakan, "Yusuf, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus." Jadi Yusuf itu menduga kalau Maria itu kayak melakukan hal yang buruk, wanita yang tidak baik gitu. Wanita yang tidak baik. Tetapi di sini malaikat mengatakan,
kalau anak yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Tema kita pada saat ini yaitu bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi tidak di dalam dunia, tidak di dalam hal-hal yang lain, tetapi ini bersukacita di dalam Tuhan. Kita ditekankan di sini untuk bersukacita di dalam Tuhan. Apa yang menjadi sukacita kita? Yaitu Allah yang menyelamatkan kita telah lahir, yaitu Yesus Kristus. Allah yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita telah lahir. Seperti yang dikatakan di ayat 21, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus artinya adalah dia yang menyelamatkan. Dia yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Itulah yang menjadi sukacita kita pada saat ini, Amang Ina, Bapak Ibu Saudara. Karena Ia datang dari tempatnya yang maha tinggi, dari rumah Bapa, yaitu surga. Dia datang ke tempat yang paling rendah, yaitu dunia ini. Ia datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Siapa orang-orang yang berdosa itu, Bapak Ibu Saudara? Yaitu kita. Kita manusia yang berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Hanya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kita juga tahu bagaimana caranya dia menyelamatkan kita. Dia harus mati, dia harus disalibkan, dia dipermalukan. Tetapi itu juga menjadi kemenangan bagi kita, bahwa dia bangkit dari kematian, lalu dia naik ke surga dengan awan-awan. Inilah yang menjadi sukacita kita pada saat ini, pada Natal ini. Kalau Allah yang menyelamatkan kita dari dosa kita telah lahir, yaitu Yesus Kristus. Lalu yang menjadi sukacita kita di dalam Tuhan, yaitu Allah yang menyertai kita telah lahir. Dikatakan di ayat 22-23, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini adalah menjadi sukacita kita di dalam Tuhan, bahwa Allah yang menyertai kita telah lahir. Dia sudah menjanjikan kita bahwa dia akan menyelamatkan kita, dia menyelamatkan kita, dan bahkan dia menyertai kita. Apalagi yang tidak menjadi sukacita kita pada saat ini, Bapak Ibu? Dia dikatakan di firman-Nya, dia akan menyelamatkan kita. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Dan dia mengatakan bahwa dia Allah yang menyertai kita. Ternyata Bapak Ibu dan Saudara, Yesus ini, kelahiran Yesus Kristus sudah dinubuatkan di nabi-nabi di perjanjian lama. Saya mengutip dari Yesaya 7 ayat 14. Di situ, kalau kelahiran Tuhan Yesus Kristus sudah dinubuatkan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini menggenapi apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya pada zaman perjanjian lama. Dikatakan di sini Allah menyertai kita. Dia akan selalu menyertai kita. Jadi Awang Inang, kalaupun ada pandemi seperti ini, akan banyak tantangan di depan nanti, kita tidak boleh khawatir. Kita tidak boleh takut. Karena dikatakan di firman-Nya, Allah akan menyertai kita. Allah akan terus menyertai kita. Ia sudah mengatakan di firman-Nya, Ia akan menyertai kita. Apa yang membuat lagi kita khawatir akan masa depan, kalau Allah akan menyertai kita? Untuk pemuda-pemudi remaja akan masa depan yang belum dapat pekerjaan, yang belum mendapatkan jodoh, atau masih bergumul di dalam pendidikan,
Jangan khawatir, jangan takut. Kita harus percaya, kita harus bersukacita karena Allah menyertai kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Ia mendatangkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Dan dia berjanji bahwa dia akan menyertai kita. Bahkan pada saat dia naik ke sorga dengan awan-awan pada saat itu. Ia mengatakan, ia akan menyertai kita pada akhir zaman, sampai akhir zaman. Di saat kelahirannya ia mengatakan bahwa ia akan menyertai kita. Bahkan saat dia naik ke sorga, ia mengatakan bahwa ia akan menyertai kita. Ini adalah sukacita yang besar bagi kita. Kita harus dapat bersukacita akan hal ini, akan berita besar ini. Bahwa Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang menyertai kita, ia sudah datang, ia sudah hadir, ia sudah lahir di dalam hidup kita. Saya tidak bisa membayangkan kalau Yesus tidak turun ke dunia ini. Kita akan hidup dalam kegelapan. Kita tidak tahu bagaimana kebenaran itu, bagaimana hidup yang mengasihi itu. Kasihnya begitu besar kepada kita, sampai ia berjanji ia akan menyertai kita. Itu adalah suatu tanda bahwa ia sangat mengasihi kita. Jadi bagaimana kita meresponi penyertaan Tuhan, penyelamatan Tuhan? Kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita, bukan dibilang kita harus khawatir, bukan dibilang kita harus ngeluh-ngeluh, tetapi kita harus bersukacita. Ilustrasi kita pada saat ini yaitu ada mahasiswa pada masa pandemi ini. Dia tidak bisa pulang, dia tidak bisa berkumpul dengan keluarganya, dia bergumul, dia sedih, dia tidak bisa melepaskan rindunya yang pada biasanya ia bisa pulang, tetapi karena PSBB dia tidak bisa pulang, dia harus stay di tempatnya, dia tidak bisa pulang ke rumahnya berkumpul dengan keluarga. Tetapi di saat dia bergumul, dia memikirkan lagi, tidak ada gunanya saya mengeluh. Ini karena keadaan, bukan karena kesalahan kita. Jadi saat itu dia berserah, dia bersukacita, dia menyerahkan segala sesuatunya, keadaan ini kepada Tuhan. Dia menunjukkan sukacitanya kepada keluarganya agar keluarganya tidak khawatir akan dia. Dia bersukacita dan dia mendoakan akan keadaan ini. Dia mendoakan juga keluarganya agar sehat-sehat, tidak kena COVID-19. Kita juga dituntun seperti itu, teman-teman. Kita harus bersukacita di dalam Tuhan pada Natal saat ini. Walaupun dengan cara yang berbeda, walaupun tidak banyak hal-hal yang menyenangkan, begitu sederhana Natal kita pada saat ini. Tetapi makna Natal, sukacita Natal tetap ada. Kenapa? Karena pada saat Natal ini, peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menyelamatkan kita, yang menyertai kita telah lahir. Itulah menjadi sukacita kita di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan, jadilah kuat dan menjadi pertanda hidup dalam Tuhan. Bersukacitalah karena juru selamat Allah yang menyelamatkan kita dan menyertai kita telah lahir. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, bersyukur kami Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Dan Kau mengatakan kalau Engkau akan menyertai kami. Bapa yang baik, tolonglah hidup kami Tuhan, agar kami dapat selalu bersukacita. Walaupun di masa pandemi seperti ini, begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau menguatkan kami.
Engkau menyertai kami Tuhan. Kiranya ajak kami untuk terus bersuka cita, dan kami dapat memaknai Natal ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.